Ya, jadi itu aku mau ngejelasin singkat aja gimana cara pakai program yang aku. Jadi kalau program yang aku itu udah mencakup yang PID, tes jalan sederhana, sama buat ROS-nya sendiri. Nah, itu pertama kita harus setup motor dulu. Setup motor tuh nanti pin-pinnya sesuaiin lagi. Kalau misalkan kalian ada yang berubah pinnya, nanti ada juga konfigurasi buat pulse per revolutionnya. Kenapa perlu? Karena kita kan nanti hasil outputnya itu berupa revolution per minute alias RPM. Nah, nanti kita masukin berapa pulse per satu putarannya gitu. Nah, kita dapat si data satu putarannya itu dari mana? Kita dapatnya itu dengan kita ubah data ini dengan data yang kita cari-cari sendiri si si pulse berapa. Kita bisa juga dengan ngeprint terus aja, ngeprint terus tar kiri dot get rpm misalkan. Nah, nanti kan bakal bukan get rpm, salah, get encoder. Nah, itu nanti kan bakal ngirim terus nih si data encodernya, data pulse-nya. Ini nyari tahu berapa pulse yang terrecord sekarang gitu. Nanti kan bisa kita cari tahu tuh, kita puterin aja berapa kali, misalkan 10 kali dapetin berapa pulse-nya, nanti dibagi 10, nanti didapetin deh si PPR-nya ini berapa, nanti dimasukin ke sini. Baru setelah itu kita jalanin dulu yang tes jalan sederhananya. Nah, buat jalan itu kita komen dulu ini, terus ya jalanin ini tuh kita get RPM, terus RPM. Nah, gini. Nanti setelah kita jalanin yang ini, kita catat RPM maksimal yang didapatkan gitu. Jadi kan kita nanti bakal dapat si data RPM-nya. Lihat aja di plot juggler lah yang ini, itu berapa maksimalnya atau paling optimalnya lah gitu. Nanti kalau udah dapat, kita baru cobain yang PID-nya. Kalau misalkan kita mau nyobain PID, kita komen dulu yang ini, terus komen yang ini, terus ini dikali berapa RPM maksimalnya atau optimal yang kalian temuin tadi. Misalkan ternyata bisa nyampe 300 RPM atau enggak berapa lah yang kalian tahu dari yang kalian coba cari. Nah, udah gitu di record dari kan PID-nya masih defaultnya 1, P-nya sama I-nya 1. Nah, makanya nanti kalian record si input sama outputnya. Recordnya ke topik ini aja nih, robot covid debug. Nanti dapet tuh si data input sama outputnya untuk masing-masing motor. Nah, udah gitu kalian masukin di tabel ini input tuh yang input tadi, output tuh yang output tadi.
kalau yang time itu agak perlu penyesuaian sih. Jadi kan di sini aku udah ngasih timestampnya, tinggal nanti kalian selisihin aja yang dari timestamp paling awalnya berapa dengan yang selanjutnya. Itu biasanya ada perbedaan berapa millisecond lah. Kalian kira-kira aja itu si satuannya tuh kayak gimana, soalnya aku waktu itu dikira-kira juga gitu. Nanti masukin ini ke tabelnya semuanya gitu, secukupnya aja ya. Jadi kalau di sini sampai berapa ratus, kalau kalian adanya cuman ya kalau ini kan sampai 900, kalau misalkan kalian adanya cuman 200 ya nggak apa-apa gitu. Oh ya, nge-recordnya juga jangan asalan. Tadi teh mana? Nah ini nge-recordnya tuh ketika kalian mulai record, si CMD file itu isinya masih CMD file yang linear X-nya ini masih 0 dulu. Nanti setelah misalkan 1 detik atau berapa detik lah yang nyamannya buat kalian, itu nanti kalian naikin langsung ke 1 meter per second misalkan, lewat yang robot steering itu yang ada GUI-nya, atau enggak kalian pakai yang teleop twist keyboard juga, itu bisa tekan langsung ke 1 atau ke berapa gitu. Nah gitu, yang penting kalian tahu berapa sih nilainya gitu. Terus apa lagi? Terus ya udah sih ya. Nanti kalau misalkan udah gitu, kita lihat tadi mana. Nah ini udah dimasukin, ini udah dimasukin. Nanti kita klik next, terus kita kasih range-nya. Nanti biasanya tuh ada kayak step response-nya gitu loh. Misalkan ini aja lah, terus next. Nanti tuh seingat aku pakainya yang first order. Nah nanti bakal ketahuan sih step response-nya kayak gimana. Nah yang bakal kalian pakai itu yang KP-nya ini, KI-nya itu ini, KD-nya ini. Nanti dipindahin ke sini. Mana? Nah sini. Nah udah gitu, itu kan buat motor kiri. Nanti motor kanan terpisah, masukin lagi kalau misalkan udah ketemu hasilnya. Paling itu sih. Kalau misalkan ada yang bingung, tinggal ngomong aja ya.